Shalom Jemaat GBI Efata Kampung Sewu. Senang sekali saya Dina Liana bisa menemani Bapak Ibu Saudara dalam acara ulang tahun gereja kita yang ke-48. Kita bersyukur dalam perjalanan gereja kita yang ke-48, Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati gereja ini. Karena itu saya persilahkan Bapak Ibu Saudara untuk memberikan ucapan selamat melalui kolom komentar yang sudah disediakan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita bersama-sama menikmati pujian dan penyembahan di malam hari ini dan kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan sama-sama mendengarkan kata sambutan yang dilanjutkan dengan doa pembukaan yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia kita, yaitu Bapak Yosua Aris Setia Pambudi. Kami persilahkan. Shalom saudara-saudara, Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan, Jemaat GBI Efata Kampung Sewu yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan Yesus. Saat ini suatu kesempatan dan waktu yang luar biasa, kita boleh dikumpulkan di tempat ini untuk merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-48. Suatu usia yang sudah tidak muda lagi, dan melalui ulang tahun ini kami berharap kita sebagai gereja di GBI Efata Kampung Sewu ini boleh lebih lagi tumbuh menjadi gereja yang tangguh. Kalau kita melihat kondisi di sekitar kita saat ini, pandemi masih belum mereda, namun mari kita sama-sama yakin bahwa apapun yang terjadi, kasih Tuhan, kuasa Tuhan terlalu besar untuk semuanya. Dia akan mampu, dia akan sanggup untuk selalu menolong kita, untuk tetap membuat kita semangat di masa yang berat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan sama-sama berdoa untuk membuka acara ulang tahun gereja pada sore hari ini. Bapa kami yang baik, kami bersyukur, berterima kasih buat waktu yang indah ini, buat kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami, Jemaat-Mu GBI Efata Kampung Sewu, untuk kami merayakan ulang tahun gereja kami yang ke-48. Biarlah Tuhan, di usia kami yang bukan anak-anak lagi, kami boleh lebih dan lebih lagi bertumbuh di dalam Engkau, mencapai kedewasaan di dalam Engkau, menjadi jemaat yang tidak hanya mengandalkan susu, tapi kami boleh memakan makanan yang keras. Terima kasih Tuhan, terlebih kami berdoa supaya ke depan kami boleh menjadi gereja yang misioner, yang boleh lebih lagi memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, acara pada sore hari ini akan kami buka dan kami mulai hanya dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa. Haleluya. Amin. Segala puji, hormat, syukur kita mau naikkan buat Tuhan kita Yesus Kristus. 48 tahun Dia menyertai kita, berjalan di depan kita. Kasih setianya senantiasa menyertai setiap jemaat serta gerejanya. Bersama-sama mari kita menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau bersukacita atas kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa, penyertaannya menyertai gereja Tuhan. Haleluya. Engkau yang layak dipuji dan Engkau yang layak terima pujian sembah kami Tuhan. Layak
kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Boleh kita berkati kiri kanan adik kakak saudara, Bapak Ibu Saudara di rumah. Katakan bahwa aku diberkati karena kasih-Nya yang luar biasa senantiasa menyertai kehidupan kita. Sudah 48 tahun kasih Tuhan menyertai gerejanya. Begitu juga Tuhan menyertai kehidupan anak-anaknya yang senantiasa mengasihi Dia. Haleluya. Kasih setiamu Tuhan sungguh melimpah dalam setiap kehidupan kami. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sabarlah sanggup limpahkan jalannya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Kau bersama-sama aku diberkati. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas semua anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kasih setianya Tuhan tak pernah berkesudahan. Kasih setiamu, Nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Engkau Allah. sabarlah sanggup Amin. limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan lagi bahwa aku diberkati. Amin. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mengucap syukur buat hari ini atas kasih setianya Tuhan, penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa untuk gereja di tempat ini. Dia yang senantiasa berada di depan kita, menyertai kehidupan kita. Amin. Sabarlah sanggup limpahkan segalanya, Dan anugerahnya dan anugerahnya sangat besar bagiku. sama-sama mari jemaat Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Bersama-sama kita mau beri kemuliaan buat Tuhan yang paling meriah. Amin. Haleluya. Karena Dialah benteng hidup kita. Apapun yang kita lakukan, Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, Benteng hidupku tak akan
katakan bahwa Engkaulah Tuhan, benteng hidup kami. Kami mau berjalan bersamamu. Haleluya. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Hanya tangan-Mu Tuhan. Yes, amin. Jalani kehidupan, Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Bersama-sama katakan, yes, amin. Kau berikan kasih sayang-Mu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Jaminan hidup, bersama-sama katakan, Kau kekuatanku, menopang hidupku, bagi keselamatan. Benteng hidupku, tak akan ku takut, tapi mau Kau besertaku. Kami jemaat Tuhan bersama-sama katakan bahwa Kaulah kekuatanku, menopang hidupku. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidup. Sekali lagi katakan bahwa Kaulah kekuatan kami Tuhan. Amin. Kaulah keselamatan kami Tuhan. Benteng hidupku, tak akan ku takut, tapi Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidup. Sekali lagi katakan bahwa Engkaulah Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Puji nama Tuhan, sungguh kasih setianya yang sungguh luar biasa menyertai kehidupan kita semua. Haleluya. Sungguh Bapak Ibu Saudaraku, hari ini adalah hari-hari yang luar biasa. Dalam keadaan pandemi yang belum berakhir, tapi kita akan selalu ingat bahwa kasih setia Tuhan senantiasa menyertai setiap kehidupan anak-anaknya yang senantiasa mengasihi Dia. Dan walaupun 1000 rebah di sisi kanan kita dan 1000 rebah di sisi kiri kita, tapi kasih setia Tuhan tetap bersama dengan anak-anaknya yang mengasihi Dia. Ku percaya Tuhan, kami percayakan segenap hidup kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Kaulah yang menuntun setiap hidup kami. Kaulah jaminan hidup kami Tuhan. Sungguh luar biasanya Engkau dalam setiap kehidupan kami. Terbukti sampai dengan hari ini 48 tahun Engkau senantiasa menyertai gereja-Mu.
Ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Mari jemaat Tuhan yang di rumah, yang bersama-sama dengan keluarga, kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Dan apapun yang terjadi, Dia senantiasa menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara semua. Yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang, sebab
percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa. Yes, Tuhan. Percaya Sang Putra. Ku percaya Roh Kudus-Mu. Kau Allah ditunggal. Ku percaya Kebangkitan ada dalam kita. ku percaya dalam nama Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan, untuk setiap penyertaan, dan untuk setiap mujizat yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Dan sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari Tuhan yang pimpin, Tuhan yang memberikan hikmat-Mu atas hamba-Mu, dan Tuhan yang mempersiapkan setiap hati kami untuk bersama-sama menerima benih firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, dan kami menyerahkan firman-Mu hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang saya cintai, Jemaat GBI Fata Kampung Sewu yang berada tentunya di rumah masing-masing, karena saat ini saya menyampaikan firman Tuhan tidak secara tatap muka ya, tetapi kita seperti biasa live streaming. Nah, saudaraku yang dalam Yesus, sore hari ini saya akan membahas tentang bagaimana bertumbuh dewasa di dalam iman. Saudaraku yang dalam Yesus Kristus, mengingat bahwa di dalam gereja kita itu sudah 48 tahun. Ya, luar biasa. Itu saya tulis begini, saudara. 48 tahun sudah GBI Fata Solo berdiri dan bertumbuh. Saudaraku yang dalam Yesus Kristus, ini suatu pencapaian yang sangat tidak mudah. Karena kalau kita melihat dan mendengar ya para yang di sini jemaat mula-mula yang masih ada, melihat langsung bagaimana perjuangan gereja kita luar biasa ya, dan juga yang mendengar sejarah gereja kita ini merupakan satu pencapaian yang tidak mudah, saya katakan sekali lagi ya, tidak mudah. Sesuatu yang dirintis, pencapaian yang dirintis oleh pendahulu kita luar biasa. Saya tulis di sini dengan berdarah-darah, saudara. Ya, dalam bertumbuh suatu pencapaian yang sangat tidak mudah, dirintis dengan langkah-langkah iman hingga berdarah-darah oleh para pendahulu kita. Di sini saksi mata masih banyak, ya tentunya Ibu Mariani, kakak-kakak tercinta saya pribadi, tentu juga Bapak koordinator penata layanan yaitu Pak Pendeta Samuel Singgih, menyaksikan bagaimana perjuangan untuk menuju satu pertumbuhan ya dan kedewasaan dalam iman gereja ini satu hal yang luar biasa, tidak mudah. Nah, saudaraku yang dalam Yesus, bagaimana saya mengingat orang tua saya dengan perjuangan yang luar biasa. Mereka pelayanan dengan bersepeda dari Bibis sampai ke Beton. Ya. Dengan sepeda yang zaman dulu kalau sekarang bisa dikatakan sepeda kumbang. Ya. Terus berjuang bersama-sama dengan jemaat yang saat itu masih sedikit. Kemudian terus bertambah, hancur lagi, terus diulang lagi, kembali lagi. Itu satu hal yang luar biasa. Yang memerlukan satu ketabahan iman. Perjuangan yang gigih, itu sangat diperlukan. Saudaraku yang dalam Yesus. Ya, makanya saya katakan tidak mudah. Sangat tidak mudah. Haleluya. Dan kalau saya dikatakan sekarang gereja kita sudah mencapai 48 tahun, ini saya tidak berbicara tentang perorangan atau hanya soal gembala sidang, tidak. Tetapi seluruh. Karena kalau kita bicara tentang gereja itu juga bicara tentang eklesia. Ya, eklesia. Haleluya, dipanggil keluar. Ya, artinya eklesia itu dipanggil keluar
Dari mana? Dari arus dunia menuju kepada arus di dalam Tuhan. Dan ini menunjuk kepada jemaat yang telah dipanggil keluar. Menunjuk pada satu perjuangan yang utuh. Dari gembala sidang tentunya, yang terdahulu yang sekarang sudah mendahului kita, yang luar biasa memimpin, membimbing seperti seorang gembala yang menuntun domba-dombanya. Perjuangan yang luar biasa. Makanya saya katakan di sini berdarah-darah. Seperti juga kalau kita ingat perjuangan di dalam kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia, ya, luar biasa perjuangan yang dibutuhkan dengan keringat dan darah. Sehingga kita bisa mencapai apa yang kita capai saat ini. Ya, kalau itu negara kita dan kita pun gereja GPI Fata Kampung Sewu hingga ada seperti kita ada saat ini. Ya, luar biasa. Jemaat yang ya walaupun tidak bisa dibandingkan dengan mereka-mereka yang besar, yang jemaatnya ribuan. Tetapi dalam prestasi saya yakin dan percaya kita mencapai satu hal yang luar biasa. Karena memenangkan jiwa tidak mudah. Ya apalagi kalau zaman dulu saya yakin dan percaya dengan kepolosan yang luar biasa. Ya mereka berjuang. Haleluya. Ya kalau sekarang masih banyak ada alat bantu dan sebagainya dengan sistem yang tidak kolot seperti dulu. Kalau dulu menjangkau jiwa-jiwa sangat polos dengan pemberitaan yang lugu. Tidak mudah. Ya, tidak mudah. Tetapi itu bisa dicapai sampai saat ini. Ya, luar biasa. Saudaraku yang ke dalam Yesus. Tapi saya katakan juga kita atau gereja atau eklesia tidak harus berhenti. Ya, tidak harus berhenti. Di sana saya tulis gereja harus terus bertumbuh. Tidak patut untuk berpuas diri. Nah, di dalam ulang tahun kita yang ke-48 ini, ya 48 ini dihitung dari beton tentunya. Ya kemarin juga kalau kita lihat dari sejarah gereja agak luput sedikit ya, antara Agustus dengan berbeda. Tapi kita mulai dari beton sana itu 48 tahun. Saudaraku yang dalam Yesus. Ya, terus bertumbuh. Nah itu tidak patut saat ini kita berpuas diri. Cukup. Ya, kita mengatakan cukuplah. Enggak. Itu tidak patut saya katakan. Ya, tidak patut. Ya, kita harus terus bertumbuh. Ya, jangan berpuas diri. Dibutuhkan lebih lagi dari gerakan iman kita untuk mencapai pertumbuhan dan kedewasaan secara penuh. Ya, haleluya. Penuhnya sampai seberapa? Saya yakin dan percaya dulu Bapak almarhum Gembala Sidang yang terdahulu mencanangkan kita untuk 1000 jiwa. Ya. Dan itu masih dalam doa-doa kita. Nah generasi yang sekarang ini ayo kita mulai. Kemarin kita telah berapat ya, pelayan-pelayan Tuhan, ada pemantapan. Di situ saya bangun satu komitmen untuk kita dalam visi, dalam misi untuk menjangkau jiwa-jiwa. Itu yang terpenting. Ya, dalam sistem mungkin sedikit berbeda, tetapi kita harus maju terus. Haleluya. Ya, maju terus, tidak berhenti supaya kita ini ada kedewasaan iman. Ada pertumbuhan penuh. Kalau kita berhenti cukup susah. Ya, maka kita akan selamanya menjadi jemaat yang kualitas maupun kuantitasnya sampai seperti ini. Ya, sampai seperti enggak. Saya katakan sekali mari kita rawe-rawe rantas, malang-malang tuntas kata pejuang kita dulu. Ya, malang-malang putung. Kita sama-sama ke depan, kita sama-sama sing-singkan dengan baju kita mau berjuang. Mencari jiwa-jiwa di sekitar kita. Saudara-saudara kita cari, kita injilin bagaimana supaya mereka bisa bersama-sama dengan kita untuk datang di tempat ini. Ya, haleluya. Ya, kalau saat-saat ini saya katakan memang enggak bisa, enggak mudah. Kemarin ada pertanyaan, bisa dilaksanakan sekarang enggak? Saya kira susah karena sekarang masih terbatas dengan pandemi. Ya, memang enggak mudah.
dan nggak bisa memang untuk bergerak bebas. Nah, tapi saya dan percaya selesainya pandemi kita mau bergerak. Rawe rantai rantas, malang-malang tuntas, kita bergerak. Ya, kita terus full berjuang untuk kerajaan surga. Bagi kemuliaan Tuhan, supaya rumah Tuhan di tempat ini bisa dipenuhkan dengan jiwa-jiwa. Dan eklesia, gereja secara gereja secara rohani, yaitu jemaat ini bisa juga terus bertumbuh. Ya, haleluya, haleluya. Jumlah, kuantitas maupun kualitasnya imannya. Dibutuhkan satu keseragaman gerak, ya, supaya kita ini bisa berhasil, saudaraku yang dalam Yesus. Ya, haleluya. Ya, harus terus berjuang supaya mencapai kedewasaan penuh atau pertumbuhan yang penuh. Sekarang ini, dengan apa, saudara? Ya, saya tulis begini. Sebuah komitmen. Nah, ini kalau sudah menyangkut komitmen, ini berat, saudara. Ya, komitmen ini tidak dibangun untuk pendeta, pelayan, tok tidak. Tetapi komitmen, sebuah komitmen yang saya katakan di sini, ini saya serukan untuk kita semua, eklesia. Ya, jemaat Tuhan seluruhnya. Gereja Betel Indonesia Kampung Sewu. Gereja secara secara umum. Ya, haleluya. Yang disebut eklesia tadi. Saudara, mari kita sama-sama membangun sebuah komitmen janji. Janji, kita sama-sama berjanji. Ya, berjanji untuk bertumbuh dan dewasa dalam iman bersama-sama. Ya, sebelum kita masuk dalam ayat-ayat yang lebih lanjut, saya mengajak saudara membaca dalam 1 Korintus 8 ayat 13 ya, untuk mendasari semuanya. Kisah Rasul, 1 Korintus 13 ayatnya 8 sampai dengan 13. Begini bunyi firman Tuhan, saya baca, saudara yang di rumah simak baik-baik. Ya, kita perhatikan supaya kita bisa menangkap firman Tuhan. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Ya, tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ya, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti akan mengenal dengan sempurna. Ini bicara tentang kelak, ya, upah kita kelak. Seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, kasih, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Nah, saudaraku yang dalam Yesus, saya ajak saudara merenungkan dari ayat ini. Ya, kalau di dalam ayat 11 konsentrasinya di sini, ya, tidak terus menjadi kanak-kanak tapi bertumbuh. Haleluya. Ya, ada pertumbuhan. Ini yang harus kita tanamkan di dalam setiap hati kita semua. Jemaat Gereja Betel Indonesia Kampung Sewu Solo yang sudah berusia 48 tahun. Ya, ini harus menjadi perhatian kita semua. Saya mengajak saudara membangun sebuah komitmen, ya, untuk mencapai untuk mencapai pertumbuhan yang penuh ini. Ya, saya mengajak saudara semua untuk mari kita bangun sebuah komitmen. Ya, komitmen apa itu? Menjadikan diri sehat dalam iman. Yuk kita bangun. Saya hanya membahas 2 hal saja. Ya, komitmen untuk 2 hal saja. Yang pertama yaitu menjadikan diri sehat dalam iman. Ya, haleluya. Kok di sini saya tulis menjadikan diri sehat? Kira-kira ada enggak yang enggak mau sehat? Banyak, saudara. Ya, banyak. Kalau kita lihat di masyarakat kita, orang-orang sekitar kita, mereka sering kali menyepelekan kesehatan, hidup sembrono. Ya,
haleluya, bersikap sembarangan untuk menghadapi masalah di sekitarnya. Ya, dengan udara malam tentunya, ya dengan racun di sekitarnya, mereka menghadapi dengan cuek dan bahkan mereka berkumpul dengan di situ. Ya, berkumpul artinya terus hidup bergaul dengan dunia malam. Ya, haleluya. Terus saja hidup di dalam dunia racun. Ya, itu artinya tidak mau menjadikan diri sehat. Ya, demikian pula kita orang-orang Kristen, jemaat gereja PT Indonesia Kampung Sewu yang ada sekarang ini. Jangan seperti itu, jangan menjadikan diri kita tidak sehat. Ya, tapi biarlah kita menjadikan diri kita sehat dalam iman. Ya, ini kita perhatikan baik-baik. Menjadikan diri kita sehat dalam iman. Jaga. Kalau itu dilarang oleh firman Tuhan, jauhi. Jangan racun yang sudah dikatakan dalam firman Tuhan, dosa segala apapun yang dikatakan dalam firman Tuhan, justru kita bergaul di dalamnya. Kebohongan, kesombongan. Ya, jumawa hampir sama dengan kesombongan. Hidup kecurangan, luar biasa. Saudara. Hati-hati, itu sudah dikatakan dalam firman Tuhan, itu merupakan racun. Dan itu jangan kita di dalamnya. Ya, kalau kita terus ada di dalamnya, maka kita tidak mau sehat di dalam iman. Ya, berarti kita tidak mau sehat di dalam iman. Apapun itu yang melanggar firman Tuhan, jauhi. Karena itu racun. Ya, racun. Saudara. Sangat berbahaya. Kalau orang mau menjadikan diri sehat, jemaat Tuhan gereja Ephata Kampung Sewu mau menjadikan diri sehat, hindari hal-hal dosa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Ya, maka kita akan menjadi jemaat Tuhan, ya, gereja atau eklesia yang sehat. Kalau kita sehat, saya yakin dan percaya, kita akan bisa bertumbuh, kita akan bisa dewasa. Kalau dari kecil sakit-sakitan terus susah. Banyak kasus di luar sana. Bagaimana anak-anak yang tidak bisa bertumbuh dewasa, mereka terus tergeletak. Kenapa? Kehidupannya enggak sehat. Ya, kondisinya tidak sehat, punya penyakit sesuatu, sehingga dia hanya terus dibopong, digendong saja. Ya, terus menyusahkan. Nah, ini bahaya, saudara. Ya, jangan seperti itu. Jemaat Ephata Kampung Sewu saya katakan, ayo terus. Ya, terus jangan jadikan kehidupan kita ini tidak sehat. Ya, nanti bahaya, saudara. Ya, haleluya. Titus 1 ayat 13 dikatakan kesaksian itu benar. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas. Ya, haleluya. Maka kalau di sini di dalam di gereja Kampung Sewu ini selalu ditekankan untuk seluruh pembawa firman. Katakan kata firman Tuhan apa? Katakan. Ya, mungkin di telinga enggak enak, di hati rasanya enggak enak. Tapi harus tegas, harus dikatakan. Ya, tidak ada tedeng-aling-aling. Saudara kalau datang ke gereja, dengar teguran yang keras, dengar itu. Jangan katakan itu untuk si A, untuk si B, bukan saya dan sebagainya. Dengar firman Tuhan. Karena dikatakan dalam Titus 1 ayat 13 dengan tegas. Ya, dan firman dikatakan dalam kitab Ibrani seperti palu atau seperti godam. Ya. Kalau kita mendengar dengan hati yang terbuka, saya yakin dan percaya, saudara, kita ini akan menjadikan diri sehat, ya, melatih diri sehat dalam iman. Tapi kalau orang enggak mau dengar firman Tuhan yang belak-belakan, yang keras, ditegur sakit, itu seperti tidak mau latihan. Ya, tidak mau melatih diri untuk sehat. Latihan itu memang sakit. Tapi harus ditempuh untuk memperoleh kesehatan. Ya, puji nama Tuhan. Haleluya. Tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat. Nah, ini kan jelas. Ya, menjadi sehat dalam iman. Itu Titus 1 ayat 13. Haleluya. Menjadi sehat dalam iman. Ya.
berani tegur. Kalau orang siap ditegur firman Tuhan yang keras, sekeras apapun, maka mereka berarti mempersiapkan diri atau melatih diri untuk sehat. Ya, di dalam Titus 1 ayat 10. Saya katakan begini. Hidup tertib. Ya, itu menurut aturan. Itu yang dikatakan orang-orang yang mau sehat tuh. Tidak hanya sekedar menjalankan tata ibadah secara fisik. Ya, haleluya. Haleluya. Ya. Tidak hanya menjalankan hanya sebuah kebiasaan saja. Tapi mulai melatih diri untuk mendengar secara baik. Apapun itu. Ya, yang dikatakan firman Tuhan. Melatih diri untuk menjadi sehat. Kalau kita seperti itu, saya dan percaya 48 ini akan terus bertambah, dan terus sehat, terus bertumbuh sampai gereja ini mencapai apa yang kita cita-citakan bersama, kita doakan bersama 1000, bahkan saya bisa katakan bisa lebih. Ya, amin, saudara. Bisa lebih. Yang penting itu kita berani. Ya, menjadikan diri sehat dengan berani ditegur dengan keras oleh firman Tuhan. Digodok, diperbaharui, diperbaiki. Haleluya. Ya. Saya akan membaca dalam 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-10, saudara ya. Di sini katakan Titus 1 ya. Titus 1. Nah, ya, kita perhatikan bersama-sama ayat yang ke-10. Titus 1 ayatnya yang ke-10 di sini bunyi firman Tuhan begini. Karena sudah banyak orang yang hidup tidak tertib. Nah, ini. Haleluya. Bertumbuh dewasa dalam iman dalam satu komitmen itu dibutuhkan kita ya dapat menjadikan diri kita sehat. Caranya bagaimana? Hidup tertib. Seringkali kalau Pak Pendeta Samuel Singge menyampaikan tentang ini luar biasa karena beliau memang dilatih secara khusus untuk tertib. Ya, untuk melatih diri itu secara betul, tidak acak-acakan, ya, tertib. Saudaraku yang lain, kenapa? Kalau tidak tertib, ini membuat kehidupan akan luar biasa. Ya, kalau iman kita tidak kita latih secara tertib mendengar firman Tuhan terus ya. Haleluya. Kalau tidak hanya hati senang saja mendengar firman Tuhan atau menyaring firman Tuhan untuk kebutuhan pribadi, enggak akan pernah bisa. Tapi kalau kita tertib terus ya melakukan ibadah dengan kontinu mendengar firman Tuhan dengan terus menerus, maka kita akan menjadi sehat. Karena dikatakan karena sudah banyak orang yang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Hanya sebatas mengerti tentang firman atau Taurat saja. Ya, dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Nah ini saya. Ya, sekali lagi saya katakan kalau orang tidak mau menjadikan dirinya sehat ini bahaya. Karena orang tersebut pasti hidupnya tidak tertib. Dan kalau orang yang tidak tertib ini akan menjadi penyesat. Ya. Penyesat itu bukan bicara tentang firman yang diberitakan secara sanda, hanya itu tok. Ya, haleluya. Menyesatkan itu kadang-kadang orang yang harus ke gereja, seharusnya ke gereja, tidak ke gereja karena disesatkan oleh pikiran-pikiran yang terpenting cari duit, yang terpenting yang lain itu. Ya ini sesat. Ya, maka saya katakan mari kita jemaat GBI Fata Kampung Sewu kalau mau bertumbuh dan dewasa dalam iman, kita harus punya komitmen ya untuk menjadikan diri sehat dalam iman. Yang kedua, mau bertumbuh dewasa dalam iman. Ya, mau bertumbuh dewasa dalam iman. Ya. Kenapa saya katakan mau bertumbuh dewasa dalam iman? Ya. Banyak orang sekedar menjadi orang Kristen, mereka tidak mau bertumbuh. Karena kalau bertumbuh dalam iman tantangannya abot. Ya, tantangannya abot. Saya katakan sekali
Orang luar mungkin katakan, wah Kristen itu enak ya. Yang katakan enak siapa? Seringkali saya ngomong. Ya. Nggak enak kalau kita betul-betul menjadi orang-orang Kristen, ini luar biasa. Ya, haleluya. Kita kalau dikatakan dalam firman Tuhan, kita mandang perempuan dan menginginkannya dengan syahwat yang tergerak, itu sudah berzina. Ya. Jadi tidak cuma melakukan, itu saja sudah berzina. Abot, saudara. Ada sekat-sekat yang dibuat tinggi. Yang kadang-kadang kita tidak susah untuk melompat itu dengan kondisi kedagingan kita. Karena kedagingan kita menuntut hal-hal duniawi itu. Ya, haleluya. Susah. Susah, ya. Makanya saya katakan di sini mau bertumbuh dewasa dalam iman, mau. Ya, mau bertumbuh dewasa dalam iman. Kalau enggak mau, ya sudah. Ya. Kalau saya katakan orang yang enggak mau bertumbuh pasti menjadi kontet, menjadi kerdil. Ini susah. Jemaat GBI Efata Kampung Sewu jangan menjadi jemaat Efata, jangan menjadi jemaat yang kerdil imannya. Ya terus menjadi orang Kristen dari mulai indil-indil sampai ondol-ondol, terus begitu imannya tidak pernah bertumbuh. Haleluya. Ya, kepercayaannya tidak pernah mau bertumbuh pada Tuhan. Kepercayaannya kepada firman tidak pernah mau bertumbuh kepada Tuhan. Bagaimana mau berdewasa? Selalu menentang firman Tuhan, tidak mau bertumbuh, kontak terus. Ya, haleluya. Mau bertumbuh dewasa dalam iman. Ibrani 4 ayat 1 sampai 2 di sini katakan begini. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Ini firman ini untuk kita ya, orang-orang percaya yang sudah percaya. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Ini masih berlaku. Ya, karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Podo takranya. Ya, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Haleluya. Banyak orang Kristen yang cuma sekedar tapi tidak bertumbuh dengan orang yang dengar-dengaran. Ya, ini bahaya. Ya, itu orang yang tidak mau bertumbuh bersama dalam iman. Ya, kemudian yang mau bertumbuh dalam iman itu harus siap mengalami perubahan. Siap mengalami perubahan. Tadi sudah kita baca ya. Haleluya dalam 1 Korintus 13. Harus berani mengalami perubahan. Tidak kita baca lagi karena kita tadi sudah baca. Harus berani mengalami perubahan dari iman yang kanak-kanak terus menjadi dewasa. Artinya dewasa itu orang yang tidak terus disuapi oleh makanan. Ya disuapin oleh makanan terus disuapin. Ya, karena anak-anak pengennya disuapin, dibelai, di kasar sidik nangis, bengok-bengok, deprok, gulung kuming, itu anak-anak. Ya, haleluya. Siap mengalami perubahan. Jangan menjadi kanak-kanak terus mintanya disuapin. Harus bisa menjadi orang dewasa. Karena kedewasaan itu dituntut tanggung jawab. Ya, untuk menjadi tanggung jawab itu harus dilatih secara keras. Ya, tidak menjadi anak-anak terus ya, yang isinya tuh aduh sekali saya pengen disayang-sayang toh, kemudian tidur dikasih susu. Kalau cucu saya maminya ngomong penak men ya uripmu ya gitu ya. Haleluya. Lah piye wong jek cilik? Penak men ya uripmu ya penak. Nyusu, turu, nelek, susu. Itu anak kecil. Ya, teriak-teriak nangis. Nah, saya katakan sekali lagi harus siap mengalami perubahan. Anak-anak menjadi orang dewasa. Perlu makanan-makanan keras, perlu didikan yang tepat, tidak terus dimanja. Seringkali saya katakan, hati-hati mendidik anak-anak jangan terus dimanjakan. Ya, haleluya. Ya, itulah saudaraku yang dalam Yesus. Ya, untuk bertumbuh dan dewasa dalam iman, kita membutuhkan sebuah komitmen. 48 tahun, jangan berhenti, tapi kita butuh bertumbuh. Untuk bertumbuh, kita harus mempunyai komitmen. Komitmennya apa? Menjadikan diri sehat dalam iman, mau bertumbuh dewasa dalam iman. Ya, haleluya. Nah, yang terakhir
Saya terus begini, komitmen ini akan mendorong kita sebagai eklesia, jemaat maupun gereja secara fisik, ya, mampu mencapai pertumbuhan atau kedewasaan yang penuh. Puji nama Tuhan. Ya, ini komitmen ini akan mendorong kita. Kalau kita punya dua komitmen ini, ya, maka akan mendorong kita. Haleluya. Sebagai jemaat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, ya, haleluya. Kita ini, ya, bukan bicara tentang fisik, maupun juga secara fisiknya, ya, mencapai pertumbuhan atau kedewasaan yang penuh. Nah, saudaraku yang dalam Yesus, saya yakin dan percaya firman Tuhan malam hari ini yang sedikit, ya, yang sedikit akan mampu menjadikan kita berkomitmen. Mau berkomitmen dengan saya, saudara? Ya, kita akan berkomitmen bersama-sama. Yuk, kita bertumbuh dewasa dalam iman, ya, supaya gereja kita mencapai apa yang menjadi visi dan misi di tempat ini, ya. Apa yang sudah dicanangkan oleh Bapak Gembala almarhum bisa terjadi di dalam generasi kita sekarang ini. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dalam Yesus. Saya yakin dan percaya firman Tuhan malam hari ini boleh memberkati kita semua. Baik, kita akan sama-sama tutup Alkitab kita. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapa yang saya sembah dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur Tuhan kalau 48 tahun Engkau telah memberkati kami boleh bertumbuh dan menjadi dewasa dalam iman kami. Terima kasih Tuhan, dan Bapakku yang baik, kiranya Engkau memberikan kami Tuhan, untuk kami boleh memiliki komitmen, haleluya, untuk mau menjadi dewasa dalam perubahan. Oh Tuhan, kami haleluya, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang hidup di dalam berkat-berkat rohani, yaitu gereja yang terberkati, gereja yang dewasa secara penuh Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik, kami mengucap syukur, hamba berhenti bicara tapi bila firman terus berdengung dalam hati jemaat Kampung Sewu, haleluya, dan kami semua boleh bergerak bersama, berjuang bersama, haleluya, untuk membesarkan namamu, dan Tuhan rumahmu ini boleh dipenuhkan dengan jiwa-jiwa yang baru. Terima kasih Bapa, dalam nama Bapa dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa ucap syukur, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan boleh terberkati melalui pujian penyembahan dan juga terutama melalui kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Mari saat ini kita akan bersama-sama menyaksikan sejarah di mana gereja kita GBI Efata Kampung Sewu boleh berdiri dari awal tahun 1973 sampai dengan hari ini Tuhan sudah menyertai. Mari sama-sama kita saksikan. Even though the victories have no fruit and no grapes grow on the vines, even though the olive crop fails and the fields produce no corn, even though the sheep all die and the cattle stalls are
produce no corn, even though the sheep all die, and the cattle stalls are empty. Even though the fig trees have no fruit and no grapes grow on the vines, even though the olive crop fails and the fields produce no corn, even though the sheep all die and the cattle stalls are empty, I will still be joyful and glad, because the Lord God is my Savior. The Lord gives me strength. He makes me sure-footed as a deer and keeps me safe on the mountain, because the Lord is my strength. I will still be joyful and glad, because the Lord God is my Savior. The Lord gives me strength. He makes me sure-footed as a deer and keeps me safe on the mountain, because the Lord is my strength. He makes me sure-footed as a deer and keeps me safe on the mountain, because the Lord is my strength. Because the Lord is my strength. My strength. Baik Bapak Ibu Saudara, Jemaat Tuhan GBI Kefata Kampung Sewu, malam hari ini kita bersama dengan Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Ishak Anton, dan juga Bapak Pendeta Muda Samuel Singgi sebagai wakil dari Gembala sidang di tempat ini. Dan saat ini kita akan masuk dalam prosesi penyalaan lilin dalam perayaan ulang tahun gereja kita yang ke-48. Mari kita akan sama-sama bersukacita, dan kami akan persilahkan untuk Ibu Gembala beserta dengan Ibu Wakil Gembala untuk bisa menyalakan lilin yang ke-48 di depan. Iya. Ya, kita akan juga mulai prosesi untuk pemotongan tumpang yang akan dilakukan oleh Bapak Wakil Gembala kita, Bapak Pendeta Muda Samuel Singgi, akan diserahkan kepada Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Ishak Anton. Dipersilahkan. Ya, mari sama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah. Kita mau ucapkan selamat ulang
gereja kita GBI Fata Kampung Sewu yang ke-48. Tuhan akan senantiasa menyertai. Mari sama-sama kita mau pujikan. Kami memuji kebesaran, sebab Engkaulah kami yang ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, sembah sujud kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa. Pada kesempatan petang yang berbahagia ini, gereja Tuhan di tempat ini, GBI Fata Kampung Sewu, boleh bersama-sama merayakan ulang tahun gereja yang ke-48. Sungguh suatu anugerah dan patut kami syukuri Tuhan, sebab penyertaan-Mu yang dahsyat dan ajaib atas gereja-Mu di tempat ini. Melalui doa dan air mata para pendahulu kami, Engkau telah izinkan untuk gereja di tempat ini bertumbuh sehat, memiliki akar yang kuat dan menghasilkan buah-buah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, ke depan jadikan kami semua gereja Tuhan di tempat ini gereja yang bertumbuh dewasa, gereja yang telah Engkau panggil keluar dari gelap menuju kepada terangnya yang ajaib, membawa hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati Tuhan hamba Tuhan yang telah Engkau percayakan sebagai gembala sidang Bapak Pendeta Ishak Anton. Kami percaya Tuhan, Kau terus tambahkan karunia manifestasi Roh Kudus-Mu dalam kehidupan hamba-Mu untuk bisa membawa jemaat-Mu di tempat ini makin hari makin cemerlang di hadapan-Mu, dan Tuhan dipermuliakan. Berkati juga seluruh keluarganya yang terlibat dalam pelayanan, pun demikian juga Tuhan seluruh pelayan yang bersama-sama untuk melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami percaya Engkau sendiri yang terus mengikatkan kami dengan tali kasih-Mu untuk kami bisa bekerja sama dan sama-sama bekerja mendatangkan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Sungguh Tuhan, kami bersyukur pada kesempatan petang hari ini. Biar kiranya Roh Kudus menguasai kami untuk kami bisa merayakan walaupun dalam situasi pandemi. Kami percaya Engkau terus ikatkan kami dengan tali kasih-Mu. Kami percaya suatu saat kami boleh bisa kembali beribadah bersama-sama di gedung gereja-Mu yang telah Engkau tetapkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, berkati seluruh kepanitiaan ulang tahun gereja tempat ini. Kami percaya dalam berkat kasih karunia kemurahan Tuhan, kami akan buka acara pada kesempatan malam hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami yang abadi. Haleluya, haleluya, amin. Demikian hari ini kita telah menyelesaikan rangkaian acara ulang tahun gereja kita yang ke-48. Dan saat ini waktunya kita akan menerima berkat Tuhan melewati doa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Ishak Anton. Mari sama-sama kita mau berdoa. Baik, Bapak Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan sama-sama tutup ibadah HUT gereja kita yang ke-48 dalam doa. Terima kasih Bapakku yang baik, Engkau telah memimpin acara demi acara. Hamba yakin dan percaya Tuhan, setiap acara yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan-Mu dan menjadi berkat bagi setiap jemaat GBI Fata Kampung Sewu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Bapa, sebentar kami akan haleluya berpisah satu dengan yang lain. Bapakku yang baik, kiranya Engkau sendiri memimpin kami semua. Tuhan, hamba berdoa, haleluya, bagi jemaat-Mu Kampung Sewu, biarlah Engkau sendiri yang campur tangan di dalam setiap kehidupan mereka semua. Haleluya, baik di dalam saat mereka sakit, biarlah Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang dalam kesusahan Engkau hiburkan mereka, yang di dalam kelemahan Engkau berikan kekuatan. Tuhan, juga mereka yang dalam pergumulan Engkau berikan kemenangan demi kemenangan. Demikian pula tangan-tangan yang selalu berkat baik gereja tempat ini, baik kembalikan berlipat-lipat kali ganda. Terutama jemaat Kampung Sewu, baik persembahan siap ibadah, janji iman, ucapan syukur kepada tangan tali kasih, terutama 1/10 maupun buah sulung milik Engkau sudah dikembalikan. Hamba yakin dan percaya
Engkau akan buka tingkap-tingkap langit, seluruh berkat surgawi akan Engkau curahkan. Terima kasih Bapakku yang baik, demikian Manula dalam setiap kelemahan tubuh mereka, kekuatan iman terus Engkau berikan. Demikian jemaat Kampung Sewu yang ada di luar kota dan di luar pulau, kiranya Engkau juga memberkati mereka sama seperti Engkau memberkati kami di tempat ini. Sekarang saudaraku yang dalam Yesus, mari kita akan angkat tangan dan hati kita bersama-sama di depan Tuhan. Saudaraku yang dalam Yesus, diberkatilah kiranya segala pekerjaanmu, usahamu diberkati, keluargamu diberkati, engkau yang masih sekolah dan kuliah diberkati, demikian pula yang mencari pekerjaan diberikan yang terbaik. Sekarang, biarlah kita bersama-sama, haleluya, melakukan aktivitas kita hanya dalam nama Bapa dan dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan di dalam penyertaan Roh yang ajaib menyertai saudara saat ini, sampai Maranatha Tuhan datang kedua pertama menjemput kita sekalian. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan menutup ibadah ini. Haleluya. Amin.